Kalian pernah kepikiran nggak sih, ada satu paradoks yang aneh banget dalam politik modern? Nah, kali ini kita bakal bedah buku keren, The Land Beyond the Border, karya Johannes Beke. Buku ini coba jawab satu pertanyaan yang, jujur aja, bikin pusing banyak orang. Ini dia nih, teka-teki utamanya. Kenapa coba negara-negara yang lahir dari perjuangan melawan penjajah, ujung-ujungnya malah jadi ekspansionis juga? Mereka kayak meniru kelakuan penjajah yang dulu mereka benci, aneh banget kan? Dan jangan salah, ini bukan kejadian langkah loh. Pola ini tuh ada di mana-mana, di seluruh dunia. Mulai dari Indonesia, Maroko, sampai negara-negara di Timur Tengah. Jelas, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Dan buku ini coba bongkar semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya. Menurut buku ini, ekspansi wilayah itu bukan cuma soal kebetulan atau keserakahan loh, tapi ini adalah sebuah strategi yang udah diperhitungkan matang-matang. Nah, kutipan ini nih intinya. Bex bilang ekspansi itu bukan hal aneh, justru sebaliknya itu udah kayak bagian dari DNA-nya negara-negara pasca kolonial yang baru lahir dan masih rapuh. Jadi ini tuh semacam cara mereka buat bertahan hidup, buat menguatkan kekuasaan pas lagi krisis. Terus gimana prosesnya bisa terjadi? Gini alurnya. Pertama, ada warisan kolonial yang rapuh. Batas-batas negara dan institusi peninggalan penjajah ini bikin masalah. Ini nyambung ke langkah kedua, krisis legitimasi. Pemerintah yang baru ini susah banget buat nunjukin kami ini berdaulat loh. Terus solusinya gimana? Nah, masuk ke langkah ketiga, mereka membangkitkan nasionalisme irredentis. Gampangnya, ini ideologi buat merebut kembali wilayah yang dianggap milik mereka secara sejarah atau etnis. Dan akhirnya, ini semua mengarah ke langkah keempat, ekspansi negara dijadiin solusi pamungkas buat menyatukan bangsa dan mengamankan kekuasaan. Nah, ini bagian yang menurutku paling keren dari buku ini. Caranya dia membedah strategi ekspansi. Ternyata, ekspansi itu nggak cuma satu macam loh. Pertanyaan ini penting banget, dan jawabannya jelas nggak sama. Nah, disinilah Beci ngasih kita semacam toolkit analisis yang brilian buat membedah berbagai strategi yang dipakai. Ini dia matriksnya. Kelihatannya simple, tapi dalam banget. Coba lihat dua sumbunya. Yang vertikal itu cakupan, kontrolnya terbatas di satu area kecil aja atau nggak terbatas di seluruh wilayah. Terus yang horizontal itu pemerintahan, kontrolnya nggak langsung lewat orang dalam atau langsung sama negaranya. Nah, kombinasi ini menghasilkan 4 strategi ekspansi yang unik. Yuk kita bongkar satu-satu. Yang pertama, patronisasi. Anggap aja ini pendekatan sentuhan ringan. Negara yang mau ekspansi nggak perlu kirim tentara. Cukup kontrol wilayahnya secara nggak langsung. Caranya, ya bangun aliansi sama elit-elit lokal yang kuat di sana. Jadiin mereka klien. Berikutnya, satelisasi. Wah, ini lebih intens. Jadi, wilayah targetnya itu kelihatannya sih merdeka ya secara formal. Tapi pelan-pelan, dia kayak kesedot masuk ke orbit negara yang lebih kuat. Akhirnya jadi negara satelit, bergantung banget dan nggak bisa ngambil keputusan penting sendirian. Ketiga, ada eksklavisasi. Ini kontrolnya langsung, tapi terbatas. Maksudnya, jadi negara ekspansionis ini bikin semacam kantong-kantong atau enclave, contohnya pemukiman atau zona militer di dalam wilayah negara lain. Mereka kontrol penuh area-area ini secara langsung, meskipun nggak menguasai seluruh wilayahnya. Dan yang terakhir, inkorporasi. Nah, ini yang paling ekstrim. Tujuannya udah jelas, aneksasi total. Wilayah yang diambil itu diserap sepenuhnya, dilebur jadi satu sama negaranya. Caranya macam-macam, bisa dengan pindahin penduduk baru, ganti nama kota dan jalan, sampai menghapus identitas lokalnya. Oke, cukup teorinya. Sekarang gimana kalau kita lihat penerapannya di kasus-kasus nyata, biar semuanya jadi lebih kebayang? Buat ngetes teorinya ini, Beke ngambil 3 studi kasus penting di Timur Tengah dan Afrika Utara. Yuk kita lihat yang pertama. Pertama, kasus Suriah di Lebanon. Selama hampir 30 tahun, Suriah itu nggak benar-benar mencaplok Lebanon. Tapi pengaruh mereka di sana nggak terbatas, baik di politik, ekonomi, maupun keamanan. Nah, ini contoh klasik dari satelisasi. Lebanon jadi negara satelitnya Suriah. Kedua, Maroko di Sahara Barat. Nah, di sini beda banget strateginya. Maroko bangun kota baru, mindahin ratusan ribu pemukim, ganti nama-nama tempat, dan ekonominya diintegrasiin total. Jelas ini inkorporasi, upaya penyerapan total. Terakhir, Israel di wilayah pendudukan. Model ini cocok banget sama eksklavisasi. Israel kan nggak mencaplok seluruh tepi barat, tapi mereka membangun pemukiman-pemukiman yang dikontrol langsung. Ingat kan? Ini dia sih kantong-kantong pemerintahan langsung di tengah wilayah yang lebih luas. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja.
Tentu saja, ekspansi ini nggak pernah mulus tanpa perlawanan. Selalu ada dinamika tarik ulur yang terus terjadi. Dan jawabannya jelas enggak. Proses ekspansi ini bukan jalan satu arah yang permanen. Selalu ada kekuatan yang melawan balik. Dan kerennya lagi, kerangka kerja ini juga punya model buat kebalikannya. Jadi, buat setiap jenis ekspansi, ada kontraksinya atau proses penarikan diri. Contohnya, desatelisasi itu pas negara satelit berhasil lepas, atau deeksklavisasi itu pas kantong-kantong pemukiman tadi dibongkar. Terus apa yang bikin kontraksi ini terjadi? Jawabannya satu, perlawanan yang terorganisir. Bentuknya bisa macam-macam, bisa perlawanan bersenjata, bisa dengan membangun institusi tandingan, memperkuat identitas nasional mereka sendiri, atau bikin narasi tandingan yang kuat buat melawan klaim dari si negara ekspansionis. Jadi, apa sih gunanya semua teori ini? Apa poin penting yang bisa kita ambil? Ini dia intinya. Kerangka kerja ini tujuannya bukan buat ngejudge siapa yang jahat dan siapa yang jadi korban. Bukan itu. Tujuannya adalah buat ngasih kita kacamata atau lensa yang lebih tajam. Biar kita bisa lihat lebih jauh dari sekedar retorika politik dan benar-benar paham mekanismenya, mesin dibalik konflik-konflik perebutan wilayah ini. Dan sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan. Coba deh pikirin konflik perbatasan yang lagi panas di dunia sekarang. Kalau kalian pakai 4 lensa tadi, patronisasi, satelitisasi, eksklavisasi, dan inkorporasi, kira-kira pemahaman kalian soal konflik itu jadi lebih dalam dan beda nggak? Coba direnungkan ya. Sampai ketemu lagi.